Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Andre, NIM 1810416721, kelas pagi C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal pertanyaan tugas struktur perilaku organisasi. Langsung saja, yang pertama, apa yang dimaksud dengan suasana hati? Suasana hati adalah suatu keadaan emosional, munculnya berbeda dari emosi karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan efek? Afek Afek adalah perasaan dan emosi yang menekankan tingkat kesenangan atau kesedihan pada kualitas senang dan tidak senang. Nyaman tidak nyaman yang mewarnai perasaan. Nomor 3, jelaskan hubungan afek, emosi, dan suasana hati. Afek adalah sebuah konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Sedangkan emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seorang atau sesuatu. Suasana hati itu mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan konstekstual. Soal yang keempat, coba berikan contoh ragam emosi. Jenis-jenis emosi, yang pertama cinta. Ini adalah salah satu emosi yang paling penting dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Terus yang kedua benci, lawan dari cinta adalah benci. Yang ketiga takut, salah satu emosi yang kerap dirasakan adalah takut. Yang keempat marah. Yang kelima malu. Yang keenam dengki. Yang ketujuh cemburu. Yang kedelapan gembira. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan biologi emosi? Biologi emosi yaitu perasaan yang intens yang diperlihatkan kepada seseorang atau sesuatu, dan juga emosi diartikan sebagai reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Terus soal yang keenam, jelaskan struktur suasana hati. Di sini struktur suasana hatinya ada dua, yaitu afeksi positif dan negatif. Kalau emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur mengungkapkan evaluasi atau perasaan menyenangkan. Emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah mengungkapkan sebaliknya. Tetapi ingatlah bahwa emosi tidak bisa netral. Afeksi positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi positif spesifik seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung paling tinggi, dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung paling rendah. Kalau afeksi negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi, dan kebosanan, depresi, dan kelesuan pada akhir rendah. Soal yang ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati yaitu kepribadian, waktu dalam hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, dan olahraga. Terus soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Regulasi emosi yang tepat meliputi kemampuan untuk mengatur perasaan, reaksi fisiologis, kognisi yang berhubungan dengan emosi, dan reaksi yang berhubungan dengan emosi dalam kegiatan seseorang. Juga dapat mengurangi emosinya baik positif maupun negatif. Soal yang ke-9, jelaskan aspek regulasi emosi. Regulasi emosi kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional.
Menurut Gross, respon emosional yang tidak tepat untuk menuntun individu ke arah yang salah. Terus lanjut soal yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Kerja emosional adalah suatu situasi yang seseorang karyawan mengekspresikan emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Soal yang ke-11 lanjut. Apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampakkan? Emosi yang dirasakan adalah emosi seorang individu, sedangkan emosi yang ditampakkan adalah berpura-pura secara mendalam atau deep acting adalah berusaha mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan yang ditampilkan. Contohnya, bidan merasakan sakit saat ibu sedang melahirkan. Lanjut, soal yang ke-12. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Di sini kecerdasan emosional berarti terlibat dalam kapasitas untuk merasakan emosi, berasimilasi dengan emosi perasaan, memahami informasi dari emosi-emosi. Lanjut, soal yang ke-13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu secara fisik dan fisikis. Secara fisik terletak di bagian otak, yaitu konteks dan sistem limbik. Secara fisikis diantaranya meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga. Lanjut, soal yang ke-14. Soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. 5 dimensi kecerdasan emosional yaitu memahami emosi-emosi sendiri, mampu mengelola emosi-emosi sendiri, memotivasi diri sendiri, memahami emosi-emosi orang lain, mampu membina hubungan sosial. Dan itulah unsur dari kelima dimensi kecerdasan emosional. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.